Selamat datang di channel Tukang Receh. Channel yang akan menyajikan berita terkini tentang politik, agama, dan dunia entertainment. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah inisiatif besar yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang melibatkan langsung Presiden Joko Widodo, yakni program Pagar Laut. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penting di Indonesia, terutama yang terkait dengan pemulihan ekosistem pesisir dan perlindungan terhadap garis pantai negara. Namun, ada hal yang menarik di balik keikutsertaan Jokowi dalam program ini. Apa yang melatar belakangi keputusan tersebut dan mengapa program ini sangat penting bagi masa depan Indonesia? Mari kita simak lebih lanjut. Pagar Laut, atau yang juga dikenal sebagai Pembangunan Pagar Laut Nasional, adalah sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk membangun ekosistem pesisir yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menanggulangi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak wilayah pesisir di Indonesia: abrasi pantai dan kerusakan ekosistem laut yang berakibat pada hilangnya banyak sumber daya alam. Pagar Laut sendiri tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti bendungan laut, tetapi juga berupaya memulihkan terumbu karang, mangrove, serta hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung alam dari ancaman abrasi. Program ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat setempat diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan terhadap ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara secara langsung terlibat dalam beberapa upaya strategi untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia, dan program Pagar Laut merupakan salah satunya. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, Jokowi bahkan mengunjungi lokasi-lokasi pesisir yang terkena dampak abrasi dan kerusakan lingkungan guna memberikan dorongan langsung kepada masyarakat dan instansi terkait untuk lebih serius dalam menangani masalah ini. Ada beberapa alasan mengapa Jokowi begitu gencar mendukung program ini. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang sangat panjang, lebih dari 90.000 km. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap ancaman abrasi yang bisa mengancam pemukiman dan infrastruktur di sepanjang pesisir. Keikutsertaan Jokowi dalam program ini bukan hanya soal simbolis, namun juga tentang mendorong implementasi yang lebih efektif untuk melindungi sumber daya alam Indonesia. Pagar Laut bukan sekadar sebuah rencana besar yang dibicarakan di meja rapat, tetapi sudah mulai dilaksanakan dengan berbagai langkah nyata. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan para ahli mulai membangun berbagai infrastruktur yang berfungsi untuk melindungi kawasan pesisir. Salah satu bentuk pembangunan yang diinisiasi adalah proyek pembangunan terumbu karang buatan dan rehabilitasi hutan mangrove yang telah dimulai di beberapa titik pesisir Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk melakukan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Program ini juga melibatkan masyarakat lokal yang diberdayakan untuk turut serta dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Jokowi sendiri berkomitmen bahwa program ini akan terus dilaksanakan dan diperluas, termasuk dengan melibatkan sektor swasta yang bisa turut serta dalam pembiayaan dan teknologi untuk mewujudkan keberhasilan program. Selain memberikan dukungan langsung terhadap proyek pembangunan fisik Pagar Laut, keikutsertaan Jokowi dalam program ini juga memiliki tujuan yang lebih luas,
yaitu untuk meningkatkan kesadaran nasional akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir dan laut. Sebagai kepala negara, Jokowi memiliki peran yang sangat strategis dalam memobilisasi berbagai elemen bangsa, termasuk masyarakat, pemerintahan daerah, dan sektor swasta untuk terlibat dalam upaya penyelamatan alam. Presiden sering menyampaikan pentingnya menjaga ekosistem laut tidak hanya sebagai upaya pelestarian alam, tetapi juga untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Laut Indonesia, dengan kekayaan hayati dan sumber daya alamnya, sangat berperan dalam perekonomian negara, baik itu melalui sektor perikanan, pariwisata, hingga sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, kerusakan yang terjadi di pesisir bisa menurunkan potensi ekonomi yang besar ini. Jokowi juga menekankan bahwa program pagar laut bukan hanya sekadar proyek perlindungan lingkungan, tetapi juga sebagai langkah untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir. Dengan adanya pembangunan infrastruktur laut yang lebih baik, akan tercipta peluang-peluang ekonomi baru bagi mereka. Meskipun pagar laut sudah berjalan dengan beberapa proyek nyata di lapangan, tentu saja masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keberlanjutan program ini. Mengingat luasnya wilayah pesisir Indonesia, serta kompleksitas masalah yang dihadapi, banyak yang berpendapat bahwa diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa inisiatif ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, tantangan dalam hal pendanaan dan teknologi juga menjadi perhatian serius. Dalam beberapa kasus, tidak semua daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program ini dengan optimal. Disinilah peran pemerintah pusat sangat penting dalam memberikan dukungan kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Namun, meskipun tantangan besar menanti, harapan akan kesuksesan program ini tetap tinggi. Banyak pihak berharap bahwa dengan komitmen kuat dari Jokowi sebagai presiden dan dukungan penuh dari masyarakat, pagar laut akan menjadi langkah penting dalam upaya Indonesia menghadapi tantangan global. Lantas, apakah menurutmu program ini harus dilanjutkan atau dihapuskan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.